Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yuwanda Puspitasari. Saya mahasiswa manajemen semester 6, di mana di sini saya ingin melakukan presentasi mengenai analisa dari mata kuliah Business Communication, di mana nomor NIM saya di 2202 0101 0048. Lalu di sini saya mencari observasi dari PT Kuadran 1 Komunika, di mana hasil observasinya adalah berdasarkan analisis umum tentang perusahaan yang bergerak di bidang komunikasi dan dengan nama Kuadran 1 Komunika yang sering mengindikasikan fokus pada strategi atau target pasar tertentu. Jadi secara keseluruhan, PT Kuadran 1 Komunika kemungkinan adalah organisasi yang dinamis, kolaboratif, dan sangat berorientasi pada hasil dengan pola komunikasi yang dirancang untuk mendukung kreativitas, efisiensi proyek, dan kepuasan klien dalam lanskap komunikasi yang terus berkembang. Nah, gambaran singkat dari PT Kuadran 1 Komunika ini beralamat di Jalan Tebet Raya nomor 85A, Tebet Timur, Tebet, Jakarta Selatan. Langsung saja bisa dihubungi di holdingnya di 021 2232 3380 atau teman-teman bisa langsung connect with us melalui Instagram ataupun di websitenya, yaitu Instagramnya @q1komunika atau di websitenya di www.quadran1komunika.co.id. Nah, struktur organisasinya, sini ada founder Bapak Fadel Muhammad, CEO dan penanggung jawab Bapak Muhammad Hisan, dan Chief Financial Officer atau CFO itu Ayuanda Puspitasari. Lalu di sini kita juga ada redaktur, asisten editor, content writer, nah Biro Sumatera, kontributor-kontributor online lainnya di seluruh Indonesia. Lalu ada business development manager, ada manager account eksekutif iklan, ada manager account eksekutif awarding, senior account eksekutif seminar, serta senior account eksekutif event, HRD, dan sebagainya, ataupun umum serta kurir yang bekerja sama atau kita mempekerjakan karyawan-karyawan tersebut. Nah, gambaran pola komunikasinya berdasarkan arah aliran informasi secara akun eksekutif event, informasi mengalir dari satu pihak ke pihak lain tanpa adanya umpan balik atau respon langsung. Nah, contohnya pengumuman massal, siaran berita, instruksi tertulis tanpa sesi tanya jawab. Nah, pola ini cepat namun kurang interaktif dan tidak memungkinkan klarifikasi segera. Nah, komunikasi dua arah, terjadi pertukaran informasi antara dua pihak atau lebih. Nah, ada pengirim dan penerima yang saling memberikan dan menerima pesan. Contohnya, percakapan tatap muka, diskusi kelompok, sesi tanya jawab, pola ini lebih interaktif dan memungkinkan pemahaman yang lebih baik. Nah, komunikasi multi arahnya ini melibatkan banyak pihak yang saling bertukar informasi. Contohnya diskusi panel, forum online, rapat tim besar. Pola ini kayak akan perspektif namun bisa menjadi kompleks dalam pengelolaan. Berdasarkan struktur atau jaringan atau pola rantai, informasi mengalir secara linear dari satu orang ke orang berikutnya. Nah, contohnya instruksi yang diteruskan melalui beberapa tingkatan hierarki. Nah, pola ini terstruktur namun rentan terhadap distorsi pesan seiring panjangnya rantai. Nah, ada pola roda atau wheel pattern, di mana satu orang menjadi pusat komunikasi dan semua informasi mengalir dari satu ke orang tersebut. Contohnya, manajer memberikan tugas kepada anggota tim dan menerima laporan dari mereka secara individual. Nah, pola ini efisien untuk koordinasi terpusat namun bisa membebani pusat dan kurang memperdayakan anggota lain. Nah, kalau pola bintang semua saluran atau star all, semua anggota jaringan dapat berkomunikasi langsung satu sama lain. Contohnya, tim kecil yang bekerja erat dan bebas berinteraksi. Pola ini mendorong kolaborasi dan pengambilan keputusan yang cepat namun bisa kurang terstruktur. Nah, berdasarkan media atau saluran, ini ada komunikasi verbal, menggunakan kata-kata baik lisan maupun tulisan. Polanya bisa tatap muka melalui telepon, email, atau pesan teks, serta komunikasi non-verbal, menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, nada suara, kontak mata, dan lain-lain. Polanya seringkali terjadi bersamaan dengan komunikasi verbal dan dapat memperkuat atau bertentangan dengan pesan verbal. Nah, komunikasi tertulis di mana menggunakan teks, laporan, memo, email, dan dokumen lainnya. Nah, polanya cenderung lebih formal dan permanen.
Nah, di sini juga ada komunikasi visual, itu menggunakan gambar, grafik, diagram, dan lain-lain. Polanya efektif untuk menyampaikan informasi kompleks secara ringkas. Nah, di sini juga ada komunikasi online, gunakan internet dan berbagai platform digital seperti media sosial, forum, chat, dan konferensi video. Polanya bisa sangat bervariasi dan seringkali merupakan campuran dari pola-pola di atas. Nah, kalau komunikasi formal itu mengikuti aturan dan protokol yang ditetapkan. Nah, seringkali dalam lingkungan organisasi atau profesional, polanya cenderung terstruktur dan hierarki. Nah, hasil analisa dari PT Kuadran 1 Komunika, yaitu bergerak di bidang komunikasi. Ini bisa meliputi berbagai layanan seperti hubungan masyarakat atau public relation, membangun dan memelihara citra positif perusahaan di mata publik. Pemasaran komunikasi itu mengembang dan melaksanakan strategi komunikasi pemasaran untuk mempromosikan produk atau layanan. Nah, komunikasi digital mengelola kehadiran online perusahaan melalui media sosial, website, dan platform digital lainnya. Konsultasi komunikasi memberikan saran dan strategi komunikasi kepada klien. Event management merencanakan dan melaksanakan acara-acara komunikasi. Nah, berikut adalah beberapa kemungkinan hasil analisa observasi. Ini bersifat umum, di mana strategi komunikasi yang efektif itu beserta observasi mungkin menunjukkan bahwa PT Kuadran 1 Komunika memiliki pemahaman yang baik tentang target audiens mereka dan menyampaikan pesan dengan cara yang efektif. Ini bisa terlihat dari kampanye yang sukses atau citra perusahaan yang kuat. Lalu, dari adaptasi terhadap teknologi, perusahaan mungkin menunjukkan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi dan platform digital terbaru dalam strategi komunikasi mereka. Inovasi dan kreativitas kampanye atau materi komunikasi yang dihasilkan mungkin menunjukkan ide-ide segar dan pendekatan yang inovatif. Nah, untuk mendapatkan hasil analisis yang lebih spesifik dan akurat, saya sangat membutuhkan detail dari observasi yang kita lakukan. Nah, informasi tersebut akan membantu untuk mengaitkan temuan observasi dengan kerangka kerja analisis yang relevan dan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang PT Kuadran 1 Komunika. Nah, kesimpulan dari analisis itu adalah bahwa perusahaan ini memungkinkan besar beroperasi dalam lingkungan yang dinamis dan kompetitif. Efektivitas komunikasi internal dan eksternal menjadi kunci keberhasilan dalam menyampaikan pesan, membangun citra merek, dan menjalin hubungan dengan klien. Struktur organisasi yang jelas dan alur kerja yang efisien memungkinkan besar diterapkan untuk mengelola berbagai proyek komunikasi dan memenuhi kebutuhan klien yang beragam. Selain itu, adaptasi terhadap perkembangan teknologi komunikasi digital dan pemanfaatan data untuk memahami audiens dan mengukur efektivitas kampanye menjadi aspek penting dalam operasional perusahaan. Potensi tantangan yang mungkin dihadapi termasuk persaingan yang ketat, perubahan tren komunikasi yang cepat, dan kebutuhan untuk berinovasi dalam layanan yang ditawarkan. Nah, sarannya adalah perkuat alur informasi, di mana pastikan alur komunikasi antar departemen berjalan lancar dan efisien untuk menghindari miskomunikasi dan keterlambatan dalam penyelesaian proyek. Implementasikan platform atau alat-alat kolaborasi digital untuk mempermudah tim bekerja bersama, berbagi ide, dan memantau perkembangan proyek. Nah, ciptakan mekanisme untuk karyawan memberikan umpan balik secara konstruktif yang dapat digunakan untuk meningkatkan proses kerja dan budaya perusahaan. Nah, di sini ada lampir-lampiran bahwa PT Kuadran 1 Komunika mengadakan acara event itu seperti kegiatan IDEA, Indonesia Digital Innovative Award atau CSR Award atau Digital Trust and Cyber Security. Ini seminar dan event-event yang telah dilakukan oleh PT Kuadran 1 Komunika. Sebenarnya masih banyak lainnya yang PT Kuadran 1 Komunika sudah mengadakan acara atau mengadakan event. Menunjukkan bahwa konsistensi PT Kuadran 1 Komunika ini boleh dipercaya, maksudnya bisa dapat menjadi analisa-analisa yang sangat memungkinkan untuk bisnis-bisnis lainnya, karena ini sangat bergantung sama komunikasi ya, seperti itu. Baik, sekian presentasi dari saya Ayuanda Puspitasari, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.